Tidak ada Ya. Pak Sofyan ya? Sudah ada Pak Syahrir saja, Pak Syahrir aja. Pak Syahrir apa Pak Sofhal? Siapa Pak Syahrir? Pak Syahrir, silakan Pak Syahrir. Oh gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumil furqan, amma ba'du. Yang saya hormati para panitia AKMI, Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia, yang saya hormati segenap tim literasi sosial budaya, Pak Sofhal Jamil, Pak Sofar Salahuddin, Ibu Ella, Pak Mugni, Pak Saifuddin, dan Pak Fikri Hakim. Kemudian yang kami banggakan, Bapak Ibu calon penulis soal asesmen kompetensi madrasah Indonesia dari seluruh Indonesia, yang semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memuji Allah. Dialah yang maha sempurna ilmunya dan maha luas kebijaksanaannya. Salawat dan begitu pula salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya. Bapak Ibu, saudara sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali, izinkanlah saya mewakili segenap tim literasi sosial budaya menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak Ibu yang telah berhasil melewati seleksi tahap kedua atau penugasan yang pertama, yaitu penyusunan stimulus dalam bentuk narasi. Bapak Ibu telah terpilih dari sekian banyak yang mendaftar untuk jenjang madrasah ibtidaiyah, alhamdulillah, yang dinyatakan lulus ke tahap seleksi yang berikutnya, yaitu sebanyak 111 orang, untuk jenjang MTS sebanyak 179 orang, dan untuk jenjang madrasah aliyah sebanyak 199 orang. Sekali lagi, kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu, dan sekaligus biasa Bapak Ibu dan saudaraku sekalian tunjukkan untuk ikut berkontribusi dalam program AKMI ini. Tanpa perlu berpanjang lebar, insya Allah agenda kita malam hari ini adalah on klinik sebagai lanjutan dari penjelasan yang telah disampaikan 2 malam yang sebelumnya oleh Ketua Panitia, yaitu Ibu Persaini Sidik. Kalau 2 malam sebelumnya, Bapak Ibu dan saudara sekalian telah mendengarkan penjelasan secara global untuk semua literasi. Malam ini khusus untuk literasi sosial budaya. Ya, sebagai opening speak, kami serahkan kepada Bapak Mugni, salah satu dari tim literasi sosial budaya. Dan nanti insya Allah akan ditambahkan oleh tim literasi sosial budaya yang lainnya. Kami serahkan kepada Pak Mugni. Silakan Yai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada al-ayah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu segenap panitia AKMI tahun 2022 yang kami banggakan
seluruh teman-teman tim dari Literasi Sosial Budaya, Bapak Sahri selaku moderator, ada Pak Sofal Jamil, Pak Saifuddin, Pak Sofar, Bu Ella, kemudian Pak panggilannya Pak Hakim ya? Iya, Pak Fikri ya? Pak Fikri ya. Oke. Yang insya Allah semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta seluruh teman-teman calon penulis soal AKMI tahun 2022 insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah malam hari ini kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat kesempatan. Pada malam hari ini kita bisa bertemu melalui media virtual ini dalam rangka untuk mempertajam pemahaman kita, khususnya teman-teman yang ada di Literasi Sosial Budaya, setelah kita menerima informasi pencerahan secara global yang dilaksanakan pada hari Senin kemarin. Mudah-mudahan waktu yang kurang lebih 90 menit ke depan ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya sehingga seluruh teman-teman yang hadir ini memiliki pemahaman yang lebih baik lagi. Shalawat dan salam marilah sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang tentunya kita sebagai umat beliau sangat mengharapkan syafaat beliau pada hari kiamat kelak. Teman-teman semuanya yang saya hormati, di sini tidak berlebihan jika saya menyampaikan sekali lagi selamat kepada seluruh teman-teman yang sudah lolos. Saya ingat pada tahap pertama kemarin tidak kurang dari 1.100 ya peserta untuk literasi sosial budaya dari MI sampai MA. Kemudian setelah melalui tahap ya kemarin kan menyusun stimulus berupa narasi, sekarang kurang lebih 500-an ya, berarti 50% ya sudah berhasil ya, sudah berhasil masuk ke tahap ini. Karena itu saya sampaikan selamat, teman-teman ini memiliki peluang yang luar biasa untuk ikut mengembangkan pendidikan di madrasah. Bagaimana pendidikan akan kelihatan hasilnya pada tahun 2045, itu kontribusi kita sangat-sangat diharapkan mulai hari ini. Oleh karena itu, sekali lagi selamat, mudah-mudahan lanjut sampai babak berikutnya, tentunya bagi mereka yang betul-betul bisa mengikuti tahapan demi tahapan yang telah ditentukan panitia. Pada malam hari ini, saya tidak mengulang tetapi sedikit menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan Bu Penny kemarin. Yang pertama, Bu Penny sudah memberikan penjelasan secara umum, menghadirkan banyak sekali contoh-contoh yang jika teman-teman itu mencerna dengan baik, memahami dengan baik apa yang telah beliau sampaikan, itu sangat membantu perjalanan teman-teman untuk melalui tahap-tahap berikutnya. Banyak hal yang sudah beliau sampaikan. Salah satu yang sempat saya catat, bagaimana kita harus fokus pada tahap ini, bukan lagi menyusun stimulus, tapi bagaimana membaca stimulus, memahami stimulus, memaknai stimulus, mengembangkan dalam bentuk soal. Dan soal-soal tersebut sudah ditentukan oleh panitia, mana yang pilihan ganda kompleks, mana yang menjodohkan, mana yang benar salah, mana yang isian. Tentunya ini menjadi bekal bagi teman-teman ketika ingin masuk ke tahap berikutnya, tentunya mengikuti apa yang sudah digariskan oleh panitia. Tidak menerjemahkan, tapi mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Contohnya, hindari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya adalah teori. Tapi bagaimana mengembangkan pertanyaan-pertanyaan ke arah literasi. Bagaimana bentuknya nanti di L1, di L2, dan di L3. Yang kemarin sudah dijelaskan sedemikian rupa oleh beliau. Jadi pada hari ini seluruh teman-temanku yang hadir akan fokus pada
kemampuan teman-teman untuk mengembangkan stimulus yang sudah disediakan oleh panitia dalam bentuk soal-soal yang sudah ditentukan. Nah, disinilah tantangan tahap ini menjadi bagian yang harus dijawab, yang harus dilalui oleh teman-teman, dan mereka yang akan mampu melaluinya pasti akan masuk ke tahap berikutnya. Kemudian yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan juga, bahwa pada tahap malam hari ini teman-teman disilakan untuk meminta penjelasan-penjelasan kepada teman-teman tim, tetapi terus terang ya, pada malam hari ini kami harapkan tidak pertanyaan-pertanyaan tidak meminta contoh ya, tidak meminta contoh soal pilihan ganda kompleks, soal benar salah, soal isian atau soal menjodohkan, tidak dalam bentuk minta contoh, tetapi bagaimana lebih kepada penjelasan-penjelasan teknis yang mengarah pada bagaimana menyusun soal-soal supaya sesuai dengan ketentuan. Sehingga di sini teman-teman diberikan ruang kreativitas yang tinggi oleh panitia, curahkan kemampuan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, sehingga soal yang disusun oleh teman-teman itu layak untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus, mendapatkan apresiasi sehingga bisa masuk ke tahap berikutnya. Saya kira hal-hal itu yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Sekali lagi selamat, dan marilah kita manfaatkan sesi pada malam hari ini untuk bersama-sama memperjelas agar literasi sosial budaya yang memang memiliki cakupan yang cukup luas ini betul-betul memiliki manfaat dampak yang positif bagi pendidikan di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Yai Mukni. Penjelasan yang beliau sampaikan meskipun singkat, padat, tapi saya kira yang beliau sampaikan sudah sangat jelas dan komprehensif. Beliau ingin memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Bapak Ibu, saudara sekalian, calon penulis, untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ya, dan meminta penjelasan dari tim literasi. Kesempatan yang pertama saya berikan kepada Ibu Iin Fariha. Silakan Ibu Iin. Ibu Iin Fariha, silakan. Ibu, mohon maaf, dikonekkan dulu audionya mungkin. Ibu Iin. Barangkali ke peserta berikutnya mungkin, Pak. Ke peserta yang berikutnya, Ibu Musnizar. Silakan Ibu Musnizar. Ibu Musnizar, bisa didengar Bu Musnizar? Ya, silakan Bu Musnizar. Ya Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari awal udah diwanti-wanti ya Pak, nggak boleh minta contoh. Ya. Jadi pertanyaannya gini Pak, di sini kan ada dimintanya untuk mengaplikasikan di L2 itu PG kompleks. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah PG kompleks ini berbentuk ABC atau berbentuk angka 1, 2, 3, 4 itu urutannya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian saya ingin minta penjelasan tentang yang kelimanya ada bagian menjodohkan. Jadi mohon penjelasannya, bentuknya, penulisannya seperti apa. Itu terima kasih Pak. Yai Mukni dijawab dulu langsung. Boleh? Ditampung dulu Pak, mungkin 3 sampai 4 ya. Baik. Berikutnya kami persilakan kepada Ibu Novdia Diwiluh. Ibu Novdia Dewi Luhuria. Silakan Ibu Novdia. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sebelumnya saya minta maaf nggak bisa menampilkan videonya karena takut terlempar ini Pak. Ya, silakan. Jadi yang mau saya tanyakan adalah tentang soal menjodohkan juga sama dengan Ibu Musnizar. Di menjodohkan ini saya belum begitu paham Pak. Di menjodohkan itu kan ada premis dan ada respon ya Pak. Apakah jumlah premis dan responnya itu sama? Misalnya 2 premis, 2 respon. Dan apakah boleh premis itu melebihi respon atau sebaliknya respon yang lebih banyak dari premis. Dan satu lagi yang mau saya tanyakan, apakah satu premis itu harus mendapatkan pasangan satu respon atau satu premis boleh mendapatkan pasangan lebih dari satu respon? Itu aja Pak. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan kesempatan kepada satu orang lagi, Ibu Eka Setiawati. Ibu Eka, silahkan Ibu Eka. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saat ini yang ingin saya tanyakan mengenai indikator ya. Indikator soal ini kan untuk L1 ada 2 bentuk soal, PG dan isian singkat. Berarti untuk satu indikator soal ini digunakan untuk 2 soal ini. Kemudian untuk yang L2, satu indikator soal dengan bentuk soalnya PG kompleks. Dan L3-nya satu indikator soal untuk 2 bentuk soal, yaitu benar salah dan menjodohkan. Kemudian di sini di indikator soal tertera bahwa disajikan narasi yang disisipi tabel atau gambar. Kalau misalkan kita tidak menyajikan narasi, apakah boleh? Kemudian apalagi ya tadi? Apakah stimulusnya harus kita sertakan juga di dalam penugasan, di dalam template-nya atau tidak perlu? Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup 3 penanya dulu barangkali. Langsung kepada Yai Mukni, nanti akan disempurnakan ditambah oleh tim literasi yang lain. Silakan Yai. Baik, terima kasih Ustaz. Untuk soal menjodohkan, tolong nanti teman-teman bisa menambahkan. Yang pertama dari Ibu Musnizar ya, menanyakan tentang PG kompleks. Ini kalau MI MTS ya, kalau MI MTS itu kita kemarin sepakati kalau PG kompleks itu adalah angka dan itu 4 saja. Sedangkan kalau untuk alia itu adalah sampai 5 dengan jawaban benarnya adalah 2 di sana. Tolong nanti ketentuan tersebut menjadi acuan teman-teman ya, sehingga apa yang ditanyakan oleh Ibu Musnizar nanti tidak ditanyakan lagi oleh peserta yang lain, tentunya demikian. Jadi tentang Bu Musnizar nanti kalau beliau dari MI atau dari MTS tentunya di situ cukup 4 jawaban yang disediakan. Tapi kalau beliau dari alia ada 5 ya, 5 jawaban yang disediakan di PG kompleks itu tentunya ada 2 jawaban yang benar. Kemudian yang kedua dari Bu Eka, jadi Bu Eka sekali lagi saya sampaikan bahwa indikator yang disajikan di sana, kalau memang ketentuannya satu indikator harus dikembangkan menjadi 2 soal, ikuti itu Ibu. Ya, bentuk soalnya seperti apa ikuti sesuai ketentuan yang ada. Kemudian kalau tadi ditanyakan tentang menyajikan narasi dalam bentuk stimulus dan sebagainya, pada sesi ini, pada tahap ini narasi itu tidak dibuat lagi oleh teman-teman. Karena apa? Karena stimulus itu sudah disediakan, teman-teman tinggal mengembangkan bagaimana dari stimulus yang ada itu menjadi soal-soal yang sudah diminta, ditentukan oleh panitia
Misalnya indikator 1 di situ adalah L1, di mana L1 di sana katakanlah mewakili C1, C2 ya kan. Nah, bagaimana Ibu bisa mengembangkan satu indikator bisa menjadi 2 soal. Nah, itu tantangannya memang di sini ya, tantangannya memang di sini. Apakah di situ yang diminta PG, kemudian PG kompleks, ataukah yang diminta di situ PG, kemudian BS, ikuti aja. Ya, ikuti aja ketentuannya. Ini yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari Bu Eka dan Bu Munizar. Monggo untuk yang menjodohkan tentang pertanyaan dari Bu Novidia tadi bisa dibantu oleh teman-teman yang lain. Silakan, Pak. Pak Syahrir, bisa saya bantu Pak Syahrir? Ya, Pak silakan. Syahrir. Masalah jodoh menjodohkan ini Pak Sofhal ahlinya ya. Silakan Pak Sofhal. Ya, terima kasih Pak Syahrir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan membantu menjawab pertanyaan dari Bu Musniyar tentang menjodohkan. Beliau menanyakan tentang bentuk soal menjodohkan untuk jumlah premis dan respon. Untuk di jenjang MI dan MTS, premisnya itu ada 2, sementara responnya ada 3. Namun untuk MA, jenjang MA, premisnya ada 3 dan responnya ada 5. Jadi antara premis dengan respon itu jumlahnya harus lebih banyak di respon. Kemudian juga ditanyakan apakah untuk premis itu harus pasangannya 1 atau pilih 2. Ibu Musdiyar, untuk satu premis itu pasangannya harus 1 respon, tidak boleh 2. Jadi untuk 3 premis nanti pasangan yang ada atau responnya itu nanti kemudian menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Yai Mugni berkaitan dengan bentuk soal. Hilang ini suaranya nih. Putus-putus Pak Sofhan. Iya, putus-putus. Ini ada revisi. Jawaban yang benar itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Yai Mugni. Ibu baca itu kan ada 3. Ini ada perubahan bahwa jumlah untuk jawaban yang benar PGK tingkat aliyah itu 2 sama dengan jenjang MI maupun MTS. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan sementara. Baik, terima kasih banyak Pak Sofal. Ya, meskipun sinyalnya sepertinya agak putus-putus, tapi saya kira yang disampaikan oleh Pak Sofal tadi sudah jelas ya. Pada intinya untuk menjodohkan premisnya 3, responnya 5 untuk jenjang MA. Sementara untuk MI premisnya 2, kemudian responnya 4. Itu saya tegaskan disampaikan oleh Pak Sofal tadi karena boleh jadi sinyal yang putus-putus membuat Bapak Ibu, saudara sekalian tidak mendapatkan penjelasan secara utuh tadi. Ada ya Pak Sofar yang ingin ditambahkan barangkali? Pak Syahrir. Bu Ella, silakan Bu Ella ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Sebenarnya sudah dijawab. Saya hanya ingin menegaskan lagi saja bahwa sebenarnya yang Bapak Ibu tanyakan itu kemarin sudah disampaikan oleh Bu Penny. Mungkin saya bisa bantu untuk share screen mengingatkan kembali yang kemarin disampaikan oleh Bu Penny ya Pak Syahrir. Silakan. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Jelas Bu Ella, jelas. Iya. Ini kan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sofal ya. Ini untuk soal menjodohkan itu drag and drop. Di sini sudah jelas bahwa MI dan MTS itu 2 premis dan 3 respon. Kemudian untuk MA 3 premis dan 5 pilihan jawaban. Jadi kemarin itu Bu Penny menjelaskan bahwa ini harusnya dibuat menyamping kan begitu ya. Jadi di sini jelas. Bapak Ibu bisa melihat lagi materinya yang sudah disampaikan Bu Penny yang ada di link yang sudah dibagikan.
Kemudian untuk yang ini, oh ini benar salah, sebentar. Yang tadi juga ditanyakan untuk pilihan ganda, kan ketentuannya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi tidak pakai huruf A, B, C, D, tetapi menggunakan angka. Ini MIMTS dengan 2 pilihan jawaban benar. Kemudian ini ketentuannya, Bapak Ibu bisa melihat lagi. Jadi saya hanya menambahkan saja dan mengingatkan kembali yang tadi malam sudah disampaikan oleh Bu Penny. Begitu Pak Tahrir, matur suwun. Inji, makasih banyak Bu Ella. Masih ada barangkali dari teman literasi yang lain yang ingin menambahkan sebelum kita pindah ke penanya yang berikutnya? Ada satu kayak tadi Pak, yang ditanyakan teman kita Bu Eka. Apakah stimulus harus ada di setiap soal? Ya. Itu ya setiap STEM atau soal ya harus hadir Ibu, karena tidak mungkin STEM dipisahkan dengan stimulus. Ya, karena kalau STEM bisa berdiri tanpa stimulus berarti stimulus tidak berfungsi. Gitu BK. Jadi kayaknya stimulus harus hadir pada setiap pertanyaan atau STEM soal ya. Tambahan itu Pak Sari, terima kasih. Kata kuncinya tergantung itu ya Pak Sef ya. Pak Sef. Iya Pak Separ. Nah, kata kuncinya tergantung perintahnya Bu Eka. Karena stimulus kan sudah ada. Kayaknya Bu Eka nanti tinggal tergantung permintaannya, kalau suruh tulis kembali, tapi kemungkinan itu pakai kode. Jadi, tapi pastikan satu stimulus itu dengan soalnya itu satu paket, tidak boleh lompat, gitu. Tidak boleh zigzag ya. Itu aja sih. Jadi setuju apa yang disampaikan Pak Sef, stimulus nggak mungkin akan berpisah dengan STEM. Artinya stimulus yang Bapak Ibu pilih nanti indikator soalnya yang juga sama dengan satu kode itu. Tetapi nanti apakah nanti ditulis kembali atau tidak, ikuti aja perintah dari spreadsheet itu. Kalau memang harus dimunculkan kembali, Bapak Ibu tinggal copy. Tetapi kalau diminta kodenya saja, nanti Bapak Ibu tinggal tulis kodenya. Otomatis nanti kita tim dari panitia tahu kode ini stimulusnya apa. Gitu Bu Eka. Silakan Pak Sahri. Baik, jelas Bu Eka ya. Jadi pada intinya stimulus itu disediakan oleh tim literasi. Jadi bukan dibuat oleh Bapak Ibu. Makanya kalau tadi ada pertanyaan, ya, narasi yang disisipi oleh gambar, narasi yang disisipi dengan gambar itu sudah disiapkan oleh panitia, bukan Bapak Ibu yang menyiapkan narasi disisipi gambar. Bapak Ibu tinggal membuat soalnya saja. Ya. Baik, saya kira jelas. Kita pindah ke penanya yang lain. Bapak Ruhiat Gani. Ini Bapak ya, Bapak Ruhiat. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Langsung saja ya. Saya tadi melihat di PowerPoint itu ada catatan bahwa hindari pertanyaan atau pernyataan yang hanya mengingat atau teoritis saja. Nah, bisakah dijelaskan secara spesifik seperti apa pernyataan atau pertanyaan yang spesifik yang teoritis ini? Karena mengingat di salah satu narasi stimulus di template itu ada mengenai Idul Fitri yang berbeda. Jadi di dalam teks itu ada tabel yang menunjukkan bahwa beberapa kali Indonesia itu mengalami hari raya Idul Fitri yang berbeda. Nah, misalnya saya menggunakan soal yang dengan bunyi misalnya seperti pada tahun berdasarkan tabel pada teks stimulus pada tahun sekian terjadi perbedaan hari raya Idul Fitri. Nah, apakah itu termasuk dari kategori pernyataan atau pertanyaan yang teoritis atau hanya sekedar mengingat seperti itu?
Itu apa yang saya tanyakan yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, saya melanjutkan pertanyaan mengenai soal menjodohkan. Jadi di soal menjodohkan itu kan kita membuat dua pernyataan, ada pernyataan premis dan ada pernyataan respon. Nah, saya masih sedikit sulit untuk merumuskan pernyataan respon karena pernyataan premis ini kan kita kita sudah mengangkat dari teks narasi stimulus. Tetapi untuk pernyataan responnya tadi yang berdasarkan pilihan itu entah A, B, C, D atau ABC itu apakah isi pernyataan responnya itu juga berupa kalimat panjang sesuai dengan pernyataan premis yang sejodoh, atau dia boleh berupa hanya jawaban singkat, hanya satu kata yang jelas dia sesuai dengan pernyataan premis. Tapi jadi saya masih agak bingung dengan bentuk dari pernyataan respon ini, Pak. Apakah dia bisa harus berupa satu kalimat atau dia boleh berupa jawaban singkat seperti yang jelas sudah sejodoh, yang bisa dijodohkan, yang nyambung seperti itu. Mungkin bisa dipahami pertanyaan saya, Bapak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang ini langsung aja ya Pak, barangkali banyak khawatir terlewatkan. Mohon izin Pak Muhni. Monggo Pak Sofar. Yang pertama antara pertanyaan atau pernyataan yang teoritis ya Bapak Ibu. Sebenarnya kata kuncinya gampang, pahami indikator. Pasti nanti tidak akan ketemu pertanyaan teoritis. Contoh misalnya begini, yang tadi dicontohkan oleh Pak, siapa tadi ya Pak ya? Lupa. Ruhyat ya tadi, kalau menanyakan tentang Idul Fitri dan sebangsanya, misalnya di stimulus ada pernyataan tentang Idul Fitri terjadi perbedaan pada tahun sekian. Kalau nanyanya kapan perbedaan Idul Fitri itu terjadi di Indonesia tahun sekian, itu namanya teoritis. Artinya kalau saya lebih mudahnya berbasis materi gitu loh. Padahal ini yang dikembangkan adalah berbasis literasi, maka pahami indikator. Indikatornya mesti sikap apa berkaitan dengan perbedaan itu. Biasanya kan gitu ya, atau sebangsanya. Karena itu pastikan bahwa soal itu bukan berbasis materi atau mata pelajaran atau materi yang ada di situ. Misalnya Idul Fitri berkaitan dengan Idul Fitri, kapan terjadinya perbedaan, kemudian Idul Fitri jatuh pada tanggal berapa, itu namanya berbasis teoritis materi. Jadi yang dikembangkan itu bagaimana pahami indikator, nanti pasti akan lari kepada soal yang berbasis literasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang menjodohkan, Bapak Ibu antara premis dan mayor, Bapak Ibu bisa berkreasi. Boleh sama panjangnya, yang premis maupun yang respon, atau yang premis Bapak Ibu agak panjang, kemudian jawabnya satu atau dua kata, silakan saja, tidak ada masalah. Artinya berarti dari dua hal tadi, Bapak Ibu tinggal berkreasi. Yang penting setara. Setara artinya begini, saya ambil contoh. Hari libur sekolah misalnya, sebelah kanan hari Minggu itu kan sebagai pilihan. Nanti silakan Bapak Ibu kembangkan untuk, karena jumlah yang direspon harus lebih banyak gitu ya. Jadi pasti ada pernyataan yang tidak bisa dipilih untuk menjodohkan kan gitu kan, dengan premis. Jadi kesimpulannya pernyataan maupun jawaban atau respon bisa sama panjangnya, bisa panjang pendeknya bervariasi sesuai dengan kebutuhan dari kesesuaian kesetaraan yang akan dijodohkan, kira-kira begitu. Kemudian pertanyaan berkaitan menjodohkan ini memang sangat menarik ya, tapi sudah saya jawab kali ya. Barangkali ada yang masih Pak Syahrir. Pak Sofar, dua pertanyaan saja dari Pak Ruhyat. Sudah cukup ya? Oke. Ya, sudah cukup. Pak Ruhyat hanya menanyakan dua pertanyaan. Yang satu masalah soal yang bersifat teoritis, dan yang kedua mengenai kesetaraan antara premis dan respon. Saya rasa kedua pertanyaan itu sudah dijawab tadi Pak Sofar. Oke. Baik.
kita pindah ke penanya berikutnya. Sebelumnya kami sampaikan bahwa jawaban ini kami tidak kembalikan lagi kepada penanya karena yang ikut dalam Zoom ini sekitar 250. Kalau setiap jawaban dikembalikan lagi kepada penanya, maka kami khawatir yang lain tidak mendapatkan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Dan sebetulnya beberapa pertanyaan yang dikemukakan ini sudah dijelaskan juga oleh Ibu Penny Sidik ya dua malam yang lalu. Bapak Ibu bisa melihat kembali ya di link YouTube. Baik, kita lanjut ke penanya yang berikutnya. Ibu Ananda. Ibu Ananda silakan, dari kota apa ini? Ibu Ananda ada? Pasuruan, Pak. Pasuruan ya. Silakan Ibu Ananda. Ngapunten nggih Pak, mboten bisa meng-on-kan kamera. Untuk pertanyaannya cukup simpel. Untuk soal yang benar salah, jumlah pernyataan yang benar dan salahnya itu ditentukan atau tidak? Sampun, ngoten mawon. Terima kasih. Berikutnya Ibu Aulia Siswanti. Ibu Aulia, silahkan Ibu Aulia. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Langsung saja saya mau bertanya. Tadi ada slide PowerPoint yang sudah di-share oleh Ibu Ella. Di situ tentang bentuk soal pilihan ganda kompleks. Nah, di situ ada dua narasi yang menjelaskan opsi untuk MA itu memilih dua yang benar. Namun ada pernyataan di sebelahnya lagi bahwa jawaban benar itu untuk MA tiga jawaban. Jadi yang mana yang benar, 2 atau 3. Karena yang saya ingat waktu Ibu Penny menjelaskan itu untuk MA 3 jawaban yang benar dari 5 jawaban yang tersedia. Cukup Mungkin ya, Ibu Ella bisa men-sharekan lagi tadi PowerPoint yang sudah beliau tampilkan. Share screen kan lagi. Iya. Tuh, baik. Langsung saya jawab aja wes, Pak. Oke, jadi begini, yang pertama soal pertama tentang benar salah berapa, itu sesuai kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Tapi antara pernyataan dan kolom benar salahnya kan harus sama kan. Juga. Kemudian yang untuk pilihan ganda kompleks benarnya berapa? Kalau yang MA tadi jelas optionnya itu ada 5. Benarnya itu ada 2 Bu. Diralat Bu, yang semalam 3 itu diralat menjadi 2 Bu. Ya, jadi kita pastikan malam ini yang benar itu 2 jawaban benar. Bedanya hanya di option ya Bu ya. Kalau MI MTS optionnya 4, benarnya tetap 2. Tapi kalau MA optionnya itu 5, benarnya tetap 2 gitu Bu. Gitu Bu ya. Oke, siap. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Jelas ya. Untuk benar salah tadi Pak Sofar, pernyataan untuk MA 4 ya. MI MTS 3. Ya. Baik. Oke, kita pindah ke penanya yang berikutnya Pak Kusnan. Pak Kusnan, silakan Pak Kusnan. Pak Kusnan, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena kami terus terang saja baru dari musola ini agak terlambat, jadi dari tadi saya belum mendapatkan ini contoh yang menjodohkan ini dari YouTube Bu. Yang pertama juga belum mendapatkan yang menjodohkan ini. Mohon ada gambaran itu. Ya, menjodohkan. Ini itu saja. Mungkin ini sudah ditanyakan tadi, tapi karena saya terlambat dari musola, jadi mohon maaf gitu. Saya lihat di yang lain-lain ada gitu, tapi untuk yang menjodohkan itu secara teori paham kita, yaitu kalimat dan kalimat begitu. Jadi premisnya berupa kalimat, kemudian responnya berupa kalimat. Ya. Cuman di YouTube kemarin belum ada contoh konkretnya begitu. Jadi mohon sekali lagi dengan sangat hormat sekali kami minta pada
tim gitu untuk bisa memberikan contohnya yang menjodohkan aja. Baik. Terima kasih kasih. banyak Pak Kusnan. Saya kira cukup jelas pertanyaannya. Berikutnya Pak Samanul Adim. Pak Samanul Adim. Silakan Pak Saman. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran jelas Pak? Jelas Pak Saman. Silakan. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya saya mau menanyakan berkenaan dengan tips gimana caranya agar ketika mencari jawaban untuk soal isian singkat Pak. Karena kemarin kan yang diminta harus menggunakan satu kata. Nah, kira-kira gimana caranya agar satu kata tersebut tidak multi bahasa atau tidak ada di bahasa lain gitu artinya gitu loh. Itu bagaimana caranya itu loh Pak. Terima kasih, itu saja Pak dari saya. Lanjut Pak Adi. Pak Adi dari Mandima Batola, silakan Pak Adi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak dari pelosok desaan kami, perbatasan Kalsel dan Kalteng ini. Pertanyaan saya ringkas saja Pak, bahwa pada seleksi pertama itu kan kami dari MA boleh memilih ke IMI atau MTS. Apakah di seleksi kedua ini masih berlaku itu? Itu yang pertama. Yang kedua. Jadi ulang Pak Adi tadi pertanyaannya, saya diulang. Kita kan di Madrasah Aliyah Pak. Ini apakah masih berlaku yang seleksi pertama itu kita memilih di tingkatan IMI atau di tingkatan MTS gitu Pak? Tidak bisa dipahami Pak? Baik. Bisa Pak Adi, silakan kasih. Yang kedua Pak, ini apakah ada batasan dalam soal menjodohkan itu, batasan katanya Pak? Kalau di pilihan ganda itu jawabannya kan mungkin dibatasi 7 kata. Nah, apakah di menjodohkan ini apakah ada batasannya untuk di premis maupun di respon? Seperti itu Pak. Batasan katanya. Bisa paham Pak? Bisa Pak Adi. Ya, terima kasih itu aja Pak dulu sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira cukup 3 pertanyaan dulu. Saya ulangi untuk Bapak Ibu teman-teman dari tim literasi. Dari Pak Kusnan tadi meminta contoh menjodohkan, kemudian dari Pak Saman tips mencari jawaban isian singkat. Kemudian dari Pak Adi beliau di jenjang MA tapi bisa memilih MI atau MTS, itu pertanyaan. Kemudian tentang menjodohkan batasan jumlah katanya. Silakan siapa yang lebih dulu memberi penjelasan. Pak Mugni langsung ya, Yai Mugni barangkali. Enggak, Pak Sofal dulu, silakan Pak, silakan yang lain dulu mungkin. Oh, yang lain ya. Saya jawab ya. Ya. Saya jawab dari yang Pak Kusnan ya. Pak Kusnan, karena Bapak tadi terlambat ya. Nggih, terlambat dari musola. Oke, terima kasih. Jawab kita menyepakati Bapak di sini, kami tidak akan memberikan contoh konkret Bapak. Kami ingin para peserta calon penulis ini betul kreatif, mencermati dan membaca pesan situ. Minta maaf Bapak ya. Jadi yang jelas untuk menjodohkan itu harus ada premis dan ada respon. Bagaimana Bapak membuat premis yang nanti bisa dijodohkan dengan respon, itu kuncinya ke sana. Silakan Bapak nanti berkreasi sehingga premis itu bisa dijodohkan ke respon dengan tepat, sehingga tidak ambigu, sehingga jawabannya jangan sampai kemudian satu premis bisa dijodohkan ke dalam 2 respon, nggak boleh itu. Harus satu premis, 1 respon. Ini Bapak nanti harus kreatif ke sana Pak ya, untuk yang menjodohkan. Yang kedua, terkait dengan memilih MI, MTS, MA, tidak bisa. Bapak Ibu harus memilih satu pilihan sebagaimana Ibu atau Bapak ketika daftar pertama kali, itu yang dipilih di jenjang MI, MTS atau MA. Tidak bisa memilih jenjang MA, cari stimulus yang mudah di MI, nggak bisa. Demikian juga sebaliknya. Karena nanti kami yang menyeleksi juga nanti dipisahkan antara jenjang MI, MTS, MA. Jadi tidak bisa memilih itu. Kemudian untuk tips soal yang isian singkat, 1 kata ini Bapak Ibu harus kreatif betul bagaimana membuat stem soal sehingga jawabannya hanya bisa ada 1 kata saja.
Tidak mungkin ada alternatif kota yang lain. Itu yang penting. Di sini juga kita tidak akan berikan contoh. Kita kembalikan kepada bagaimana Bapak Ibu penulis kreatif untuk membuat kalimat seperti ini. Situ ya Bapak Ibu ya. Memang di sini dituntut juga literasi yang juga dimulai dari kita sendiri juga dalam mencermati itu. Kemudian pemilihan jumlah kata, Bapak Ibu, mengapa dibatasi sampai 7 kata? Ini karena apa? Kalau lebih dari 7 itu kadang anak itu sudah mulai jenuh, boring. Nah, ini yang penting itulah yang ditangkap itunya dulu, jangan jumlahnya yang ditekankan. Jadi yang penting adalah bagaimana, mengapa muncul angka 7 itu. Artinya apa? Kalau memang tidak bisa dituju lebih dari 7, misalnya sampai 10, kalau memang nggak bisa dirapatkan sampai 7 saja, 10 pun nggak apa-apa, itu loh Bapak ya. Selagi itu, tapi jangan berlebihan. Kalau lebih dari itu mungkin akan biasanya akan menjadi nggak membaca, kan kita sia-sia kita buat kalimat tidak dibaca kan. Dan buat option juga gitu. Kenapa option buat 7? Biar optionnya dibaca semuanya. Jangan kemudian optionnya ada 2 kata-kata, yang lain nggak dibaca. Jadi agar semua option itu dibaca gitu. Jadi sana ya, yang penanya terkait dengan jumlah kata dalam membuat pertanyaan yang jenis menjodohkan tadi. Saya rasa itu Pak Sari yang bisa saya jawab, mungkin bisa dilengkapi dengan teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak Pak Saifuddin. Menambahi Pak Sari? Pak Sofal silakan Pak Sofal. Ya, menambahi pertanyaan tentang tip untuk membuat untuk soal lisan singkat, jawabannya harus 1 kata. Ya, memang harus 1 kata, sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Safruddin, dan diusahakan semaksimal mungkin kata itu tidak memiliki sinonim. Jadi jelas dan tegas 1 kata sehingga nanti tidak menimbulkan ambigu. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami tambahkan. Terima kasih Pak Syarif. Baik. Jadi penegasan dari Pak Sofhal tadi, karena suara beliau terputus-putus, saya ulangi, bahwa usahakan untuk dalam soal isian singkat, jawabannya itu adalah kata yang tidak mempunyai sinonim. Karena kalau dia punya sinonim, maka berpotensi bisa terjadi bias ya bagi anak didik kita untuk menjawab. Saya kira itu. Baik, sebelum lanjut kepada penanya yang berikutnya, saya harapkan kepada Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan supaya raise hand-nya diturunkan agar kami tidak keliru dalam menunjuk penanya yang berikutnya. Baik, lanjut kepada Ibu Yulia Riswanti. Ibu Yulia, silakan. Belum ada. Kalau begitu selanjutnya Ibu Sulistianing. Mbak Yulia Riswanti, halo. Yulia, halo. Silakan Ibu Yulia ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi pertanyaan saya sama seperti teman-teman, masih bingung pada soal menjodohkan. Jadi ada yang saya garis bawahi pada penjelasan Ibu Penny, ada kalimat yang mengatakan semua respon tidak hanya mengarahkan pada satu premis, tetapi semua respon akan bisa menjadi jawaban bagi semua premis yang disediakan. Nah ini mohon maaf Pak, saya mohon penjelasannya masih kurang paham dengan kalimat yang disampaikan Ibu Penny. Nah kemudian yang kedua, saya ingin tanyakan, apakah boleh kita membuat pertanyaan yang jawabannya ada pada stimulus? Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Julia. Cukup jelas. Bu Ella langsung aja dijawab, Bu Ella barangkali. Boleh. Yang pertama tadi, kalau kita membuat soal dan jawabannya ada di stimulus, itu nanti larinya ke literasi membaca, Ibu. Jadi memang ada jawabannya di stimulus, tapi tidak secara nyata ada. Artinya anak harus betul-betul memahami stimulus itu sehingga anak bisa menemukan jawaban yang dihendaki oleh penulis soal. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi tentang premis dan apa tadi? Yang harus kira-kira semuanya, premisnya itu semuanya harus betul kan begitu ya. Artinya diharapkan kita sebagai penulis itu bisa membuat
premisnya itu kedudukannya sama-sama kuat begitu. Jadi anak tidak dengan gampang menemukan ini loh jawabannya. Oh ternyata sekali membaca langsung ketemu jawabannya. Tapi betul-betul dia harus mendalami. Jadi posisinya semuanya sama. Bahkan kalau kita sudah jadi penulis soal itu kata-katanya pun jumlah katanya pun harus sama, seimbang begitu. Jadi anak perlu berpikir dengan keras untuk bisa menemukan jawaban dari drag and drop-nya itu tadi. Jadi tidak dengan gampang kemudian terkadang kan kita tanpa sadar memberikan clue ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak juga bisa langsung menemukan, oh ini jawabannya. Tapi kalau kita membuat premisnya itu sama, setara dan seimbang, sama-sama kuat, anak-anak harus betul-betul berpikir dia harus menentukan yang paling tepat di antara semua premis yang disediakan. Begitu sih Pak Sarir, Ibu monggo. Saya kira jelas sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Ella tadi. Meskipun demikian, kalau masih ada di antara kawan-kawan dari literasi yang ingin menambahkan, saya silahkan sebelum pindah ke penanya yang berikutnya. Sudah cukup ya sepertinya? Cukup Pak, cukup. Cukup ya, baik. Berikutnya Bapak Muhammad Hermanto. Ya, silakan Bapak Muhammad Hermanto. Bapak Muhammad Hermanto. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin bertanya, karena memang saya masih baru di AGMI ini, termasuk juga evaluasi juga masih baru. Ini saya sedikit bingung Pak, untuk yang tadi saya tertanya yang disampaikan Ibu siapa tadi, bahwasanya jawaban untuk yang jawaban tidak boleh ada di stimulus, karena kalau di stimulus tadi tidak ada bedanya dengan literasi membaca. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu perbedaan mendasar antara literasi membaca dengan literasi sosial budaya itu di mana? Yang pertama itu. Untuk yang kedua, untuk penyusunan soal, mohon maaf, yang kedua, untuk pernyataan premis, kan di indikator disebutkan pernyataan premis dan respon dalam satu kolom memiliki tema yang sama. Itu maksudnya bagaimana? Mungkin itu saja Pak untuk pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak Muhammad, Bapak Darlan Pemalang. Bapak Darlan? Ya. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Darlan, silakan. Untuk para senior semua, terima kasih waktunya. Yang saya tanyakan itu terkait dengan template yang dikirimkan oleh panitia. Di template itu ada 2 kolom Pak ya di sana. Identitas awal, nomor urut, nama, kemudian ada identitas instrumen assessment. Kemudian kolom yang kedua itu instrumen assessment. Nah, itu mohon dijelaskan untuk mengisinya Pak. Mohon dijelaskan. Apakah itu bisa dirubah atau tidak untuk instrumen asesmennya, mengingat ada soal menjodohkan dan lain-lain yang mungkin butuh kolom tidak seperti pada instrumen asesmen yang dikirimkan. Demikian aja. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak Darlan. Ya. Selanjutnya Pak Malikul Rahman. Ya, kedengaran suaranya Pak? Jelas Pak Malik, silakan. Terima kasih. Yang pertama hampir sama dengan Pak Darlan tadi, cuma pertanyaan saya lebih fokus kepada indikator soalnya itu Pak, kolom kelima. Nah, indikator soal di sini, apakah kita menyalin dari stimulus yang ada, atau kita membuat indikator sendiri berdasarkan soal pertanyaan yang kita buat? Bisa dipahami Pak? Bisa Pak Malik, silakan. Terima kasih, itu saja.
Saya bantu menjawab, Pak. Ya, silakan Pak Saifuddin. Pak Saifuddin ya? Pak Fikri. Pak Fikri ya? Pak Fikri, Ya. silakan. Pertama, mohon maaf Bapak dan Ibu, saya off cam atau mematikan kamera karena sinyal masih kurang bagus. Tadi pertanyaan pertama, yaitu perbedaan mendasar antara literasi membaca dan sosial budaya, itu pasti tentunya tentang kompetensi yang diharapkan dari kita sebagai pembuat soal yang harus dimunculkan oleh siswa ketika mengerjakan soal. Maka itu terlihat dari kisi-kisi atau indikator yang ada, baik itu literasi membaca ataupun sosial budaya. Nah, di sosial budaya, Bapak dan Ibu bisa lihat indikatornya itu tidak menuntut siswa untuk menggali informasi atau menemukan informasi yang ada dalam stimulus. Jadi, jika Bapak dan Ibu betul tadi seperti penjelasan Pak Sofar, jika Bapak dan Ibu mencermati indikator dengan baik, maka tidak akan ada soal-soal yang jawabannya itu secara tekstual ada dalam stimulus. Gitu. Insya Allah, menurut saya pribadi, pengalaman saya pribadi ketika melihat indikator, kemudian mencoba membayangkan ini soalnya akan seperti ini, itu jawaban yang tekstual, jawabannya itu ada dalam stimulus itu akan bisa sangat dihindari. Maka itu perbedaan antara literasi membaca dengan sosial budaya. Barangkali Bapak dan Ibu juga bisa melihat ke laman AKMI atau ya situs AKMI, apa perbedaan literasi membaca dan sosial budaya secara teoritisnya. Kemudian yang kedua, tadi yang saya ingat mengenai matriks penugasan atau filenya, bagaimana jika instrumen asesmennya itu kita ubah. Bapak dan Ibu, menurut saya pribadi itu silahkan boleh Pak atau Ibu. Jadi yang penting itu ada soalnya, ada kunci jawabannya. Itu yang paling penting. Jadi misalkan tadi contohnya benar salah itu kita butuh tabel lagi gitu, takutnya nanti susah memasukkannya. Silahkan, tapi yang penting ada soalnya, ada kunci jawabannya. Kemudian yang tadi indikator soal, Bapak atau Ibu, indikator soal tidak perlu buat lagi. Indikator soal sudah ada dan itu sama dengan yang tahap kedua, penugasan pertama. Jadi indikator soal tidak buat lagi. Yang Bapak Ibu buat yaitu soalnya, bukan indikatornya. Kemudian tadi apa ya pertanyaan pertama itu? Yang dari penanya pertama Pak Syahrir. Boleh dibantu barangkali. Premis dan itu jawaban tidak ada dalam stimulus. Premis dan respon ya. Premis ataupun responnya itu betul harus satu tema. Maksudnya satu tema itu homogen dalam artian secara teorinya. Misalkan responnya itu, misalkan ini bukan contoh soal literasi sebenarnya, tapi misalkan rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, kemudian iman kepada kitab Allah. Ternyata yang terakhir itu malah kita masukkan syahadat. Syahadat itu kan bukan rukun iman, tapi rukun Islam. Nah, itu yang dimaksud dengan satu tema. Jadi satu tema itu kita secara teoritis, secara keilmuan, apa yang disajikan dalam premis dan respon itu satu tema gitu. Tidak ada yang tiba-tiba loncat membahas yang lain, itu pasti siswa bisa membaca, oh ini bukan ini jawabannya. Nah, maka itu bukan ciri pengecoh yang baik. Nah, maka dari itu respon ataupun premis harus satu tema. Itu saja barangkali dari saya Pak Syahrir, terima kasih. Baik. Saya kira sangat jelas yang disampaikan oleh Pak Fikri tadi. Kita lanjut ya ke penanya yang berikutnya. Masih cukup banyak. Pak Zaini, silakan. Pak Syahrir, itu ada pertanyaan yang lumayan bagus itu yang ada di chat. Tanya personal lokal global sudah tidak ada ya? Betul. Ya. Jadi di matrik itu Bu Ella yang terakhir konteks itu sudah tidak disebut lagi secara tersurat. Iya, konteks personal, lokal dan global. Nah, barangkali karena itu kemudian ada pertanyaan tadi, di mana konteksnya itu? Apa tetap dijadikan acuan atau tidak? Silakan Bu Ella, langsung aja dijawab. Itu yang kemarin di stimulus, yang jelas Bapak Ibu di stimulus itu ada ketika stimulus yang disediakan. Untuk stimulus yang pertama itu konteksnya personal, kan ada 3 ya, pilihan stimulusnya kan ada 3. Stimulus yang pertama itu konteksnya personal, stimulus yang kedua itu konteksnya lokal,
dan stimulus yang ketiga itu konteksnya global. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan pilihan stimulusnya itu soalnya. Jadi memang di template-nya tidak ada ya Pak Sarir. Tapi ketika melihat Ya, stimulus itu yang ada. terakhir saya perhatikan tidak ada Bu Ella yang terakhir untuk penugasan ini. Kalau saya pahamnya begitu. Kalau di stimulusnya ada. Kalau stimulus yang nomor 1 itu personal konteksnya. Ya. Stimulus yang nomor 2 itu global, lokal, dan stimulus yang nomor 3 itu konteksnya global. Tetap ada di stimulusnya. Otomatis soalnya menyesuaikan kan ya Pak? Betul. Ya. Kecuali untuk MA kemarin itu personalnya ditiadakan Bu Ella itu untuk MA. Oh MA. Kalau yang MI berarti globalnya yang ditiadakan. MTS tetap personal lokal global ya. Oh ya, kalau MTS tetap personal lokal dan global. Personal lokal dan global. Untuk MA lokal global. Nah, kalau MI personal dan lokal. Personal lokal. Lokal. Oh, personal lokal ya. Begitu Pak. Baik. Yang berikutnya Pak Zaini, silahkan Pak Zaini. Pak Zaini, Pak M Zaini dari MI Marakit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma ingin mempertegas saja ini terkait dengan template pengumpulan tugas yang kami terima. Sebenarnya tidak jauh beda tadi dengan pertanyaan kawan sebelumnya tentang indikator soal dan bentuk soal. Nah, di template ini kan ada indikator soal. Apakah kita harus memasukkan indikator soal yang ada di file yang sudah dibagikan? Artinya kita harus copy ke sana, masukkan indikator soal yang sudah ada, kemudian kita masukkan ke template ini sama persis dengan bentuk soalnya, sekalian sama bentuk soalnya. Nah, kalau seperti itu modelnya di literasi sosial budaya khususnya untuk MI ini terdapat di sana ada 3 indikator butir soal gitu kan. Nah, tapi di kolom template ini ada 5 gitu. Nah, apakah masing-masing indikator butir soal ini kita masukkan semua, kemudian nanti bentuk soalnya itu kita sesuaikan dengan file yang sudah kita dibagikan yang sudah dikasih sama panitia itu. Jadi agak kebingungan juga ini. Karena di sini ada 3 indikator butir soalnya, sedangkan di sini ada 5 sesuai dengan jumlah soal itu. Mungkin itu saja yang harus saya pertegas. Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya sudah dijawab tadi ya dari tim kami bahwa untuk indikator yang pertama itu dikembangkan menjadi 2 bentuk soal. Indikator kedua hanya 1 bentuk soal. Kemudian indikator yang ketiga 2 bentuk soal. Jadi jumlah soalnya itu 5 dengan 3 indikator. Itu sudah dijelaskan sebelumnya. Indikator ini yang dimasukkan di sini Pak ya? Indikator yang kodenya. Iya. Saat itu boleh bantu jawab Pak Sarif. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, karena kita kan dapatnya 3 indikator, tapi buat 5 soal. Ada 1 indikator yang kita harus buat 2 soal. Contohnya misalkan indikator pertama kita harus buat 2 soal. Nah, berarti Bapak dan Ibu di kolom indikator ada nomor 1, nomor 2. Berarti indikatornya kalimatnya harus sama. Bentuk soalnya yang berbeda, tergantung dengan indikator masing-masing atau kisi-kisi masing-masing. Misalkan soal nomor 1 PG, nomor 2 PGK misalkan ya. Tapi nanti Bapak dan Ibu cek kembali. Jadi berarti nomor 1, nomor 2 indikatornya sama. Nomor 3 berarti indikator yang kedua. Nomor 3, nomor 4, nomor 5 berarti indikator yang ketiga. Jadi Bapak dan Ibu tinggal kopas saja atau copy paste. Seperti itu mungkin. Baik. Jelas Pak Zaini ya? Jelas sekali, jelas. Oke, baik. Pak, berikutnya
Masih Pak Gozain ya. Silakan Pak Gozain. Pak Gozain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semuanya sehat. Soal pertanyaannya beda dan tidak berkaitan. Silakan. Ini masalah menjodohkan lagi Pak. Enggak, saya udah punya jodoh. Dan sudah menjodohkan beberapa orang berhasil. Ini Pak pertanyaan, kebetulan kemarin menyimak Ibu Yuna dan ini persis dialami oleh saya ya. Jadi kemarin itu di presentasi Bu Yuna menyampaikan untuk teknik merumuskan STEM atau pertanyaan. Itu ada dua cara, apakah bentuk pernyataan, melanjutkan, gitu ya, dan ada yang bentuk pertanyaan, ada question mark, itu ada tanda tanya. Nah, khusus yang kemarin itu ada kalau misalnya di pertanyaannya STEM itu ada, misalnya kita nambahin dulu semacam kalimat pengantar, gitu ya. Kemarin Bu Ina menyampaikan contoh itu. Jadi sebelum kita membuat pertanyaan ada dulu kalimat pengantar, seperti itu. Nah kalau ada kalimat pengantar maka pertanyaannya harus di paragraf baru dan diakhiri dengan tanda tanya, seingat saya Bu. Nah pertanyaannya di Sosbud dibolehkan nggak kayak gitu? Karena seingat saya pernah pengalaman yang nyusun soal seperti itu, kemudian dicoret, udah aja langsung ke pertanyaan. Gitu. Nah itu Pak, itu saja. Gitu. Satu lagi Pak. Mohon maaf, di indikator yang MA, yang toleransi, kalau saya salah ya Pak ya. Saya sebentar saya lihat. Yang 432, kodenya 432. Itu kan untuk 432 yang pertama itu disajikan dan seterusnya, dan peserta didik mampu menjelaskan ciri khas satu wilayah yang harus dihargai. Yang satunya PG, yang satunya isian singkat. Nah, sementara yang dimintanya di kalimat, di kata operasional itu menjelaskan. Berarti untuk isian singkat, penjelasannya sebetulnya menyatu di pertanyaan ya, atau di STEM-nya. Gitu. Nah, untuk model PG singkat ini, apakah begitu juga, atau memang bisa, justru penjelasannya ada di opsi gitu Pak. Memang sih menurut saya hematnya penjelasan itu bagusnya di opsi. Jadi kalau misalnya opsinya hanya satu kata saja, itu lebih cocok mengidentifikasi misalnya begitu dari sisi kata operasional. Gitu, itu pertanyaannya apakah di PG juga harus jawabannya itu hanya satu kata, berarti penjelasannya di atas itu di STEM, atau memang baiknya penjelasannya juga di bawah di opsi yang maksimal beberapa kata, 7 kata nggak salah. Terima kasih Pak Syahrir. Terima kasih banyak Pak Gusain. Mungkin yang dimaksud Pak Gusain itu penjelasan dari Bu Penny ya, bukan dari Bu Yuna, dari Bu Penny, Bu Persaini Sidik. Baik, lanjut ke penanya berikutnya Ibu Suryati. Ibu Suryati silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya ingin memastikan aja tentang template supaya kita tidak banyak bertanya-tanya lagi. Saya ini udah buka template, misalnya tadi yang pertama adalah yang harus kita isi adalah nomor urut, terus nama gitu kan Pak. Terus identitas instrumen asesmen berupa kolom. Yang pertama adalah jenis literasi, contohnya misalnya sosial budaya. Terus misalnya jenjang, berarti kalau MA misalnya jenjangnya 4.3 MA gitu ya Pak ya. Terus kode pilihan, misalnya saya milih 4.3.1. Terus judul stimulus, misalnya Panglima Perang Jawa. Terus jenis stimulus,
judul stimulus udah ya, perang Jawa tadi. Indikator soal kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apakah 1, 2, 3, 4, 5 itu 1 L1, 2 L1, 3 L2, 4 L3, 5 L3. Lalu untuk bentuk soal 1 PG, 2 PG, 1 PG, 2 isian singkat, 3 tadi PG kompleks, 4 benar salah, 5 adalah menjodohkan. Nah, terus instrumen asesmen. Itu dulu. Nah, maksudnya apakah benar seperti itu supaya kita sepakat tidak ada yang apa namanya nanya-nanya lagi tadi yang misalnya judul indikator apa semua dikopas plek aja gitu kan pasti banyak gitu. Apakah tadi misalnya nomor 1 L1, nomor 2 L1, nomor 3 L2, nomor 4 L3, nomor 5 nomor 5 L3. Nah, instrumen asesmen nomor 1 misalnya kita bikin soal PG. Berarti kan soalnya ada, PG-nya ada di situ, lalu jawabannya yang benar 1 dikunci jawaban kan gitu, dikopas gitu ya Pak ya. Terus nomor 2 misalnya ya biasa, nomor 2 jawab isian singkat, berarti kan hanya sekedar pertanyaan, jawabannya samping gitu kan, kolom samping. Nomor 3 PG kompleks berarti kan pertanyaan dan option PG kompleks tersebut 1, 2, 3, 4, 5 ditampilkan di soal, lalu jawabannya diambil yang benar berapa tadi ya? PG kompleks 2 ya Pak ya? Berarti diambil jawabannya 2 dan selanjutnya. Oke, termasuk misalnya nomor benar salah juga sama soal dan pernyataan ditampilkan di soal, lalu nanti jawaban yang benarnya tadi di kolom jawaban ya, berarti kunci jawabannya nanti untuk benar salah ya berarti tadi dari 4 itu yang benarnya tadi berapa ya Pak? Benar salah 2 ya. Berarti 2 salah 2 betul ya Pak ya? Pernyataan benar salah. Bentuknya apa misalnya gini untuk benar salah itu apakah misalnya kolom pernyataan lalu sampingnya kolomnya B atau S gitu, tinggal kita checklist gitu apa begitu apa gimana. Lalu yang terakhir apa ya, yang terakhir itu adalah menjodohkan. Oke, menjodohkan juga tadi misalnya pertanyaan lalu premis dan responnya ditampilkan di soal, lalu nanti berarti jawabannya yang respon aja berarti 3 respon yang benar yang sesuai premis gitu ya Pak ya. Bagaimana Pak? Premisnya 3, responnya yang 5 Bu Suryati. Ya, responnya 5 itu di soalnya kita tampilin semuanya gitu kan, 3 premis 5 respon, berarti di kolom jawabannya ya seperti si respon itu kan yang 3 respon tadi yang benar yang kita tampilkan gitu. Kopasnya gitu. Oke, itu aja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya kira bukan pertanyaan Bu Suryati ya, hanya untuk menguatkan saja ya. Baik. Berikutnya masih ada Pak Ubaid. Pak Ubaid, silakan Pak Ubaid. Pak Ubaid Wedung ya. Pak Ubaid masih ada? Kalau begitu kita lanjut ke Pak Ubaid ada? Baik, lanjut ke Pak Supro. Pak Supro silahkan. Assalamualaikum. Enggak jelas ya? Suaranya mendengung Pak, Pak Supro. Iya, enggak jelas. Oke, sebentar Pak, perbaiki Pak. Ya, Assalamualaikum, sambung. Waalaikumsalam. Ya, yang bukan salah juga Pak. Pak Supro bisa diperbaiki dulu. Oke Pak, siap, kita perbaiki dulu Pak. Apunten, ini kita perbaiki dulu. Oke. Baik, kita lanjut ke Ibu Aulia Siswanti. Tidak ada juga. Berikutnya Pak Suyitman, silakan Pak Suyitman.
Pak Suyitman. Oke. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mengklarifikasi atau penjelasan tadi terkait dengan konteks global lokal itu ya. Kalau saya tidak salah dengar dari Bu Ella tadi kan menyampaikan untuk mengecek ke stimulus kisi-kisi yang sebelumnya ya. Nah, setelah saya cek di kisi-kisi sebelumnya itu konteksnya itu berbeda. Artinya lokal, global, dan personalnya itu justru malah ada di, misalkan saya lihat di sini, misalkan komitmen kebangsaan itu personal, toleransi itu lokal, akomodatif itu global. Ini kok berbeda dengan apa yang tadi disampaikan menurut saya. Nah, sehingga menurut saya untuk yang tugas kali ini kita memang menurut saya tidak memperhatikan tentang konteksnya. Makanya mungkin sengaja dari panitia, mungkin ya dari panitia tidak membuat memasukkan konteksnya di sini. Menurut saya itu seperti itu. Jadi karena stimulus yang dicontohkan itu kan sebagian ada toleransi dan ada akomodatif, gitu kan. Ada perbedaan amailah keagamaan itu mungkin penjelasannya saya klarifikasinya itu gimana, apa tetap kita memperhatikan konteksnya personal lokal globalnya atau dalam menyusun tugas kali ini kita tidak memperhatikan konteks tersebut, itu saja. Baik Pak Suyitman, jelas ya. Dijawab dulu barangkali berapa pertanyaan ini. Saya silakan Pak Sofar atau Bu Ella yang lebih dahulu memberikan penjelasan. Saya jawab Pak, mungkin saya bantu jawab. Pak Fikri, silakan. Pak Saifuddin, Pak. Oh Pak Saifuddin, mohon maaf ya, silakan. Pertanyaan dari Pak Gozen. Saya yakin Pak Gozen, saya lihat dari pertanyaannya punya pengalaman. Tentu saja melihat pertanyaannya, beliau sepertinya ada pengalaman dalam membuat soal ini. Ini saja memang gini Bapak Gozen, Mbak, terkait dengan STEM atau soal yang dibuat, memang kita memperhatikan juga efisiensi dan efektivitas, sehingga nanti siswa kita ketika mengerjakan itu langsung to the point, tidak kemudian karena kita tambah dengan kalimat pengantar sebagainya, khawatirkan nanti terjadi bias dalam pemahaman, sehingga beberapa kemarin dihapus itu karena apa? Biar lebih fokus pada pertanyaan, jadi langsung. Karena dengan menghapuskan itu, automatically pembaca paham, mesti arahnya dikaitkan dengan stimulus, gitu Pak. Kemudian terkait dengan isi singkat, memang ini lebih biasanya pada yang bersifat memahaman ya, atau yang mengingat, mungkin lebih tepat di situ. Tapi dalam konteks ini, dalam konteks mengingat dan memahami dalam konteks literasi ya, bukan kemudian dalam konteks materi. Kalau materi kemudian nanti akan berbasis pada teori. Maka sekali lagi untuk isi singkat itu Pak Gozen ya, ini mengacu kepada tingkatan mungkin lebih pada mengingat dan memahami, tapi dalam konteks literasi, bukan materi atau teori gitu ya. Dan terkait dengan template yang disampaikan oleh Ibu, memang itu ada 2 kolom, 1 kolom soal atau STEM dan 1 kolom jawaban. Yang dimaksud jawaban ini bukan option, tapi adalah kunci jawaban yang benar gitu ya. Nanti dia tidak salah. Jadi nanti kalau kita bicara soal dan STEM, maka di situ bentuknya sama. Ada pernyataan, kemudian ada option, kemudian ada kolom ini betul atau salah, kemudian ada menjodohkan di situ di soal. Kemudian di jawaban itu artinya kunci jawabannya di situ kita letakkan di situ. Untuk yang STEM, terkait dengan STEM, terkait tidak masalah ya. Yang penting harus jelas, kita nanti tim seleksi akan baca juga. Karena memang kadang-kadang saya lihat itu beberapa kata jawaban itu masih diisi dengan option. Padahal dimaksud dari jawaban adalah kunci dari jawaban itu sendiri, gitu ya. Dan terkait dengan personal lokal global yang ditanyakan oleh Pak Yitman, di sini kita ingin juga melihat sejauh mana kepekaan dari penulis Pak Yitman, sehingga personal lokal dan global ini masih kita tetap menjadi pertimbangan dalam kami membaca STEM soal Bapak. Sejauh mana Bapak bisa mengaitkan ini ke dalam personal, ini ke lokal atau global. Tadi sudah disampaikan oleh
teman kami di tim literasi sosial budaya bahwa 3 stimulus itu sudah mencerminkan untuk yang stimulus pertama itu kebangsaan kita kontak ke personal, Bapak. Dan judulnya kan lihat nama-nama personal kan ya. Saya lihat itu seperti Bung Tomo, kemudian Syekh Yusuf itu kan lebih pada personal. Kemudian kata lokal dan global juga demikian. Di stimulus 2 lebih pada sifat lokal, dan untuk yang akomodatif kita lebih tekankan pada global, terutama yang tingkat MA ya, kita arahkan anak-anak MA itu sudah mulai berpikir pada tingkatan global. Gitu Pak Yitman. Demikian Pak Syahrir, jawaban dari saya mungkin bisa dibantu atau dilengkapi teman yang lain, silakan. Banyak. Izin membantu menguatkan Pak Syahrir. Boleh, silakan. Silakan Pak Fikri. Terima kasih Pak Syahrir. Membantu menguatkan saja penjelasan dari Pak Saifuddin. Jadi betul tadi tentang personal, lokal, dan global, itu karena bentuknya konteks, maka secara tidak langsung tersirat dalam stimulus masing-masing, baik di jenjang MI, MTS, ataupun MA. Maka bila soal yang kita susun berdasarkan literasi, atau soalnya mengacu pada stimulus, secara tidak langsung soalnya pun akan terlihat, ini soal yang personal, ini soal yang lokal, ini soal yang global. Maka tadi soal yang berbasis materi atau soal yang teoritis istilahnya, berarti itu soal yang nanti akan loncat. Misalkan di MTS atau MA yang stimulus yang ketiga itu global. Kalau misalkan nanti soalnya tidak berbau global istilahnya gitu ya, tidak mengacu pada stimulus, otomatis berarti itu soal yang teoritis gitu. Maka sekali lagi tadi konteks stimulus itu sudah disesuaikan oleh kami berdasarkan matriks atau indikator yang sudah ada di penugasan pertama. Personal, lokal, global, atau personal, lokal bagi MI. Jadi, secara tidak langsung jika Bapak dan Ibu membuat soal yang mengacu pada stimulus, soalnya pun akan ikut konteksnya. Itu Pak Syahrir. Terima kasih Pak Syahrir. Baik, terima kasih banyak Pak Fikri. Ibu Ella, barangkali masih ada yang mau ditambahkan? Terutama yang berkaitan dengan konteks. Cukup ya? Baik, saya hanya ingin menambahkan saja, mempertegas bahwa konteks lokal yang dimaksud di sini bukan hanya lokal dalam arti kedaerahan ya, tapi juga bisa nasional. Ya, jadi kalau global itu regional dan internasional. Tapi untuk konteks lokal, maka itu lokal kedaerahan dan juga nasional ke Indonesia. Itu kira-kira tambahan dari kami. Kita beralih kepada penanya yang berikutnya, Ibu Elis. Ibu Elis Linda Yuna, silahkan Ibu Elis. Ibu Elis, silahkan. Lanjut ke yang lain. Pak. Saya Pak, Ibu Elis. Oh, Bu Elis, silakan. Iya, ya. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini tadi saya baru baca tentang pernyataan pertanyaan salah benar. Untuk pertanyaan salah benar itu 3 ya Pak. Berarti 3, kemudian salah benarnya pun 3. Saya baru baca, jadi tadinya mau tidak bertanya, jadi bertanya karena baru menemukan. Mohon maaf Bapak. Itu saja Pak untuk penjelasan benar salah, mohon dijelaskan lagi. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Elis. Iya Bapak. Pak Supro, berikutnya Pak Supro. Halo, Assalamualaikum. Ya, Silakan Pak Supro. Ya. Sudah bagus suaranya Pak Supro. Oke, matur nuwun. Ngapunten, pada ketentuan penulisan soal di sana di isian singkat atau pernyataan singkat disebutkan bahwa jawaban suaranya kecil. Ya, halo. Sudah satu. Suaranya kok enggak jelas ya Pak lagi di masjid ini sepertinya. Apa lewat chat aja Pak? Sudah saya tulis di chat Bu. Ngapunten, saya tulis di chat. Oke.
Ya, ditulis aja di chat. Sepertinya Pak Supro Tulis lagi di di chat masjid aja, ini Pak ada Supro. suara-suara. Oke, sampun Ibu, sampun terus di chat. Oke, monggo. Punten, nggih. Ya. Baik, lanjut ke Pak Lalu Abdullah. Bapak Lalu Abdullah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nah, mohon maaf Pak ya, mungkin karena saya belum saya belum jelas ini terkait di instrumen asesmennya Pak. Mohon maaf Pak. Karena kemarin di kuliah singkat itu contohnya yang di pertanyaan benar salah itu di sana ada 3 kolom. 1 kolom untuk pilihan benar dan 1 kolom untuk jawaban salah dan 1 kolom lagi untuk soalnya. Nah, sedangkan di template yang dikirimkan di sini di instrumen soalnya di sini ada 2 kolom saja Pak. Ada soal dan kunci jawaban. Nah, itu yang pertama saya masih belum jelas Pak. Mohon maaf. Terus yang kedua, apakah kalau misalkan tadi kan dibolehkan untuk merubahnya, ya Pak ya? Mohon maaf. Halo Pak. Lanjut Pak. Silakan Pak Lalu, silakan. Ya, tadi kalau tidak salah Bapak Fikri ya, Bapak Fikri tadi mengatakan bisa merubah bentuk dari kolom yang telah disediakan. Nah, bagaimana kalau menambahkan Pak? Menambahkan tabelnya. Dan bagaimana kalau misalkan template yang kita kirimkan itu lebih dari 1 lembar Pak? Terus yang ketiga di sini tadi jelas. Ya? Ya, satu lagi Pak, mohon maaf. Lanjut. Ya, tadi kalau tidak salah saya dengar yang untuk lokalnya itu bisa regional dan internasional, ya Pak ya? Global Pak, yang global. Oh, yang global. Sedangkan di sini di matriknya di sini ada Panglima Perang Jawa. Ada Panglima Perang Jawa untuk stimulusnya. Judul stimulusnya Panglima Perang Jawa. Nah, mungkin bagaimana maksudnya untuk yang dijelaskan secara yang bersifat global terkait internasionalnya Pak. Itu saja Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jawab dulu ya untuk menegaskan Pak yang Fikri dulu, langsung Pak Fikri. Ya. Terima kasih Pak Syahrir. Ya, saya ingin menegaskan kepada Bapak dan Ibu tentang bagaimana mengubah template penugasan ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu boleh mengubah, tapi yang penting ada soal dan kunci jawaban. Gitu. Dan jika Bapak dan Ibu cermat, maka sebenarnya tidak perlu diubah. Karena kita kan sedang menyusun soal dan jawabannya. Jadi kayak misalkan contohnya ini yang paling sebenarnya pertanyaan ini muncul karena ada bentuk soal benar salah. Benar salah, bagaimana dikunci jawabannya? Kan biasanya kan dibuat tabel ya, karena diberikan contohnya pun oleh Bu Penny dalam bentuk tabel. Pernyataan, kemudian benar, salah di sampingnya. Terus nanti kunci jawabannya bagaimana? Sebenarnya itu bisa Bapak dan Ibu. Misalkan contoh untuk MA ada 4 pernyataan. Berarti nanti dikunci jawabannya tinggal tulis 1B, 2B, 3S, 4S. Atau misalkan 1 benar, 2 benar, 3 salah, 4 salah. Misalkan seperti itu. Jadi sebenarnya jika Bapak dan Ibu cermat, bentuk template soal itu atau template penugasan itu tidak perlu diubah. Itu. Jadi kalau misalkan ditambah tabelnya atau silahkan. Tapi sekali lagi saya tegaskan, jika Bapak dan Ibu cermat, itu template-nya itu tidak perlu diubah. Ya. Terima kasih. Bagaimana mohon maaf Pak Fikri? Bagaimana kalau misalkan tambah baru misal?
Apakah itu dibolehkan? Pak, maksudnya tambah baru seperti apa, Pak? Menambahkan tabel yang baru di bawahnya. Untuk apa, Pak? Untuk apa? Untuk jawaban kita, Pak. Kan ada di kolom sampingnya, Pak, kunci jawaban. Ya, maksud saya misalkan untuk kita apa? Soal PG biasa kita buat tabel tersendiri. Nah, terus PGK itu tabel tersendiri juga, dan begitu juga dengan apa soal-soal yang lain. Apakah kalau misalkan kita membuat tabel baru, apakah itu dibenarkan atau bagaimana? Mungkin kalau yang tabel itu yang benar salah ya, mungkin yang perlu seperti contohnya Bu Penny kemarin kan yang ada tabel, yang membentuk tabel itu yang dibenar salah. Kalau pilihan ganda ya saya rasa enggak perlu tabel, Bapak. Ya. Atau yang apa namanya PG kompleks juga bisa ke bawah, tidak perlu tabel. Iya. Intinya dibuat senyaman Bapak Ibu, yang penting soalnya berbobot dan tepat itu aja. Nah, kalau bagaimana kalau misalkan setelah kita membuat soal dan jawabannya ternyata yang kita kirim itu lebih dari 1 lembar jadinya. Kalau misalkan memang soalnya di kalimat soalnya atau stem soalnya itu memang panjang, ya silahkan. Tapi saya sangat tidak sarankan itu. Karena stem soal itu kan tidak perlu panjang-panjang. Ya. Apalagi kunci jawabannya pun kan sudah ada batasannya ya untuk beberapa bentuk soal. Jadi saya kira tidak sampai beberapa lembar. Kecuali kalau misalkan tadi saya tangkapnya itu 1 soal 1 halaman misalkan. Aduh, tidak perlu. Kayaknya soal PGK itu bisa kan 1 halaman kan. Ditambah juga benar salah. Itu saya kira 5 soal itu bisa cukup 1 halaman gitu. Jadi tidak perlu sampai beberapa halaman. Jadi itu nanti silahkan kembali lagi ke Bapak dan Ibu bagaimana nyamannya. Yang penting rapih dan semuanya dibuat. Ya, mohon maaf Pak Fikri, saya tegaskan ya. Kesimpulan saya berarti boleh kita menambahkan tabel seperti yang dicontohkan oleh Bu Feni kemarin, karena kemarin di pertanyaan benar salah itu ada 3 kolom. Kalau misalkan kita buat seperti itu, boleh Bapak. Dibolehkan ya. Diperlukan. Iya. Baik Pak, lalu intinya sudah jam 9 Pak Sahri. Tanpa menambah tabel pun bisa. Iya. Benar salah. Tapi kalau ingin menambah tabel juga silahkan, tidak apa-apa. Fleksibel saja Pak. Yang terpenting adalah soalnya berbobot, begitu juga dengan jawaban. Saya kira itu. Baik, mohon maaf Bapak Ibu dari tim literasi sosial budaya dan Bapak Ibu calon penulis soal AKMI. Kami yakin masih sangat banyak yang Bapak Ibu ingin sampaikan, ingin tanyakan, namun kita dibatasi oleh waktu. Waktu kita hanya sampai jam 21.00 waktu Indonesia Barat ya. Ini sudah jam 22 ya. Baik. Terakhir kami sampaikan sebelum saya serahkan kepada Pak Yai Mukni untuk menyampaikan close statement-nya. Batas akhir pengumpulan tugas tanggal 21 Februari jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Benar begitu Bu Ella ya? Tanggal 21 Februari jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Ini harap dicermati oleh Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai sudah membuat soal yang bagus, yang berbobot, yang berkualitas, sayangnya kemudian terlambat dikirimkan karena tidak memperhatikan batas akhir pengiriman soal tersebut. Saya ulangi, batas akhir pengiriman tugas tanggal 21 Februari jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Saya kira demikian pertemuan kita malam ini. Saya serahkan kepada Yai Mukni untuk menyampaikan close statement-nya. Silakan Yai. Terima kasih Pak Syahril dan teman-teman tim dari Literasi Sosial Budaya yang kami hormati, serta calon penulis yang sangat kami banggakan. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa tantangan utama penulis soal di sosial budaya itu adalah banyak membaca, dan banyak membaca. Karena di sini moderasi beragama itu sangat dibutuhkan untuk menjadi bekal Bapak dan Ibu dalam menyusun soal-soal di literasi sosial budaya. Yang kedua, tampilkan kreativitas Bapak dan Ibu.
bagaimana Bapak Ibu bisa menampilkan STEM soal yang berbobot, opsi yang berbobot, sehingga akan menjadikan Bapak Ibu betul-betul diperhitungkan oleh panitia, sehingga bisa lanjut pada etapa berikutnya. Karena memang di sini kita akan mencari yang terbaik di antara yang sudah baik-baik semua dari seluruh Nusantara. Dan yang terakhir, hasil itu tidak pernah membohongi ikhtiar atau usaha. Bapak Ibu pingin 9, usahanya tidak bisa 9, harus 10. Bapak Ibu pingin 9, usaha 8, itu melanggar sunatullah. Oleh karena itu, ikhtiar yang maksimal itu betul-betul sangat kami harapkan. Jika Bapak Ibu nanti tidak masuk pada tahap berikutnya, sesungguhnya Bapak Ibu sudah menjadi bagian dari madrasah untuk mengubah pendidikan ke arah kemajuan, untuk menjadikan madrasah lebih baik ke depan dan menjadikan generasi yang lebih baik lagi. Kontribusi Bapak Ibu sangat kami perlukan. Demikian, terima kasih. Semoga semuanya akan maju ke tahap berikutnya sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para penulis, calon penulis yang kami hormati, dengan berakhirnya close statement dari Yai Mukni tadi, berakhir pula lah acara Om Klinik kita pada malam hari ini. Kami dari seluruh tim literasi sosial budaya menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah antusias dan penuh semangat untuk mengikuti Om Klinik ini, dan kami doakan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian mendapatkan hasil yang terbaik. Dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.